Tes. Oke, halo semuanya. Balik lagi dengan saya teman-teman ya di Trader ID. Seperti biasa hari ini kita akan membahas IHSG dan 6 saham ya. Dan sebelum kita lebih lanjut ke pembahasan, disclaimer on dulu karena video ini bukan ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu. Ini murni adalah analisa saya pribadi. Jadi silakan untuk dianalisa ulang kembali karena nanti baik keuntungan maupun kerugian itu teman-teman yang akan tanggung risikonya ya. Oke, pertama kita bahas IHSG dulu ya. IHSG hari ini rebound ya, tepat di support krusial yang kita bilang kemarin. Reboundnya cukup menarik ya, 0,53%, ditutup di level 6626 ya. Jadi ya, sama seperti dengan pembahasan kita sebelumnya, kemungkinan Januari inilah indeks kemungkinan masih akan berkutat di sini ya, di triangle-nya ini. Kemungkinan sepanjang Januari ini masih akan berkutat di sini, tapi view saya masih sama ya. Untuk indeks view saya masih sama, masih bullish dan indeks akan rally jika dia mampu bertahan di atas 6.700 ya. Which is 6.700 itu merupakan resistance dari triangle-nya ini. Jika ini mampu di break ke atas, maka potensi indeks akan ke 6.800 bahkan mungkin ke 7.000 teman-teman. Jadi view saya untuk IHSG masih bullish, cuma untuk beberapa minggu ke depan mungkin akan konsolidasi dulu ya. Oke, itu untuk IHSG. Kemudian saham pertama yang akan saya bahas adalah saham Adaro Energi. Nah, untuk saham Adaro ini sendiri sebelumnya kan udah pernah kita bahas ya. Kita udah set trading plan-nya dan sekarang dalam posisi yang masih floating profit. Nah, ini kita bisa hapus dulu ya teman-teman ya. Dan kalau kita lihat candle hari ini sebenarnya Adaro ini kurang menarik ya. Nah, kita bisa ke time frame yang lebih kecil untuk melihat lebih jelas teman-teman. Nah, kalau dilihat dari channel 1 jam ini sebenarnya Adaro kurang menarik teman-teman. Di sini ada pattern yang namanya head and shoulders. Dan masih belum terbentuk sempurna, tapi kalau neckline-nya ini dijebol 2150 ini dijebol, maka ada potensi untuk Adaro ini turun dulu ya, turun dulu ke sini dan di sekitaran supportnya ini di sekitaran harga 1900. Jadi untuk Adaro ya yang belum entry Adaro akan lebih baik untuk wait and see terlebih dahulu. Nah, yang sudah antri sebelumnya trailing stopnya masih sama di 2150, under 2150 better trailing stop dulu ya, better TS dulu, antri lagi di bawah ya di sekitar harga 2000 sampai 1900-an. Oke, itu untuk Adaro. View saya masih bullish ya di Adaro, mungkin ini potensi koreksi jangka pendek aja. Nah, berikutnya adalah saham MPPA. MPPA hari ini rebound, dan reboundnya cukup kencang 10%, cuma menurut saya ini belum menarik ya. Nah, pembahasan kita sebelumnya untuk MPPA ya, kemungkinan dia akan konsolidasi dulu di area sininya. Nah, nanti kalau memang area konsolidasi itu mampu di break, maka teman-teman bisa ikutan entry untuk MPPA. Untuk saat ini ya, MPPA, MPLPL avoid dulu lah, menurut saya belum menarik ya. Menurut saya belum menarik, rebound baru hanya satu candle, jadi belum menarik ya. Kita tunggu dia konsolidasi dulu. Kalau memang konsolnya bagus, maka kita bisa perhatikan once dia breakout dari konsolnya. Untuk saat ini belum menarik ya. MPPA dan MLPL juga belum menarik untuk saat ini. Kemudian berikutnya ada Inco. Nah, Inco ini kemarin saya sempat post di Instagram ya, di mana menurut saya peluang dia break dari downtrend line ini cukup besar, dan hari ini dia break dengan volume yang cukup gede. Nah, pada pembahasan terakhir saya sarankan buy Inco ketika dia mampu break dari 4.800 atau tunggu dia di sini. Nah, ternyata dia nggak mampu ke sini dan break 4.800. Jadi buat teman-teman yang sudah entry di pas dia 4.800 ini, menurut saya masih layak ya untuk di hold. Hari ini volumenya gede, harga nikel juga terus naik. Dan kalau teman-teman yang baru mau entry,
tunggu dia pullback ke sekitaran harga 4.900 sampai 4.800 ya. Kalau dia pullback ke sini, apalagi pullback dengan volume yang kecil, maka teman-teman bisa perhatikan untuk entry saham Inco ini. Jadi so far Inco ini masih menarik. Terlihat volumenya ini gede sekali ya. Volume hari ini gede sekali, jadi ya Inco menurut saya masih menarik ya. Dan ada week of pattern di sini di mana dia jebol pola konsolidasinya dan kemudian setelah itu rebound. Jadi menurut saya sih Inco ini cukup oke, cukup menarik ya buat di swing. Potensi target pertama yaitu di 5250. Kalau 5250 mampu di break, maka potensinya itu akan sekitaran 5550 ya. Jadi Inco so far masih menarik ya daripada Antam. Oke. Itu untuk Inco. Kemudian berikutnya ada saham Medco Energi. Nah, Medco ini cukup menarik teman-teman ya, cukup menarik. Dan kalau teman-teman perhatikan di sini ada pola yang namanya double bottom. Ya, ada pola double bottom. Yang ini pola gedenya ya, double bottom. Dan di sini juga ada double bottom kecil ya, ini bottom pertama, ini bottom kedua, yang lainnya di 496. Jadi ketika besok Hedge pullback ya, misalnya dia pullback, apalagi pullbacknya dengan volume kecil seperti ini, maka teman-teman bisa collect match ini sampai harga 496 dengan stop loss teman-teman bisa set di bawah 490 ya. So far match ini masih sama ya, masih menarik, ada potensi dia ke 550 atau bahkan mungkin lebih ya teman-teman ya. Nah, patternnya mirip-mirip dengan ini. Sebelumnya kita pernah entry ini ya, patternnya mirip dengan ini teman-teman ya. Ini important head shoulders, ini double bottom, break dengan volume, jadi ada potensi dia lanjut. Targetnya kalau dari patternnya ini targetnya ke sini, ke sekitaran 580 sampai 570. Jadi so far match ini menarik ya, jadi layak buat koleksi. Apalagi kalau besok dia pullback dulu ya, maka bisalah untuk teman-teman collect match ini dengan stop loss under 490 sebagai area stop loss ya. Oke, itu untuk match. Kemudian berikutnya ada saham ESIP. ESIP ini sebelumnya pernah saya sarankan beli di 120 atau beli dia ketika break 140. Nah, besok kan dia breaknya dengan volume yang meningkat ya, naik signifikan. Kemudian hari ini dia koreksi, membentuk pola yang ini namanya pin bar teman-teman. Pin bar di area atas, jadi ada potensi dia koreksi dulu nih. Ada potensi dia besok koreksi dulu. Nah, kalau dia koreksi dengan volume kecil, maka teman-teman bisa collect di sini. Di sekitar harga 15 di sini ya. Sekitar harga 155 sampai 150 lah ya. Nah, ini bisa teman-teman manfaatkan sebagai area koreksinya. Nah, candlenya hari ini kurang bagus, jadi ada dia potensi koreksi dulu. Kalau koreksi volumenya kecil, maka teman-teman bisa manfaatkan entry di sini di sekitaran harga 150 sampai 155. Adjust sampai dia kalau ini jebol ya 150 nya ini jebol, maka ada potensi dia kembali ke 140. Jadi buat yang udah entry, trailing stopnya di sini ya, di bawah 150. Oke, itu untuk itu untuk saham ESIP. So far ini masih menarik ya, trennya masih bagus. Dia baru saja break dari stadium sepanjangnya dan trennya ini masih bagus, masih sangat bagus teman-teman. Kalau tertarik trennya masih uptrend dan ya trennya akan jebol ketika dia break 140. Oke, itu untuk ESIP. Jadi so far ESIP ini masih oke untuk dikoleksi, tapi tunggu dia pullback dulu ya, karena pattern hari ini ataupun candle hari ini jelek banget ya. Oke, kemudian ada BKSW. Nah, BKSW nggak ada yang bisa dilihat sih ya. Tapi volume 2 hari ini cukup menarik ya. Coba kita lihat ke candle yang lebih kecil ya, 1 jam atau 15 menit. Nah, kalau kita lihat di candle 1 jam ini cukup oke teman-teman ya. Ini dari resisten, which is dia break resisten.
dengan volume yang gede, kemudian di sini dia konsolidasi dengan volume kecil. Jadi kalau dilihat dari candle 1 jam ini saham cukup menarik, jadi teman-teman bisa entry di harga sekarang di 146. Cuma ya teman-teman, untuk saham-saham seperti ini akan lebih baik untuk 186, kemudian stop lossnya di bawah 185. Stop loss tipis saja teman-teman ya. Ya, stop lossnya di bawah 180 ya lah. Nanti di harga 186, kemudian stop lossnya teman-teman bisa set di bawah 180 ya, untuk area stop loss itu sekitaran 5%. Kemudian rewardnya ada di sini. Di sekitaran harga 200 sampai 210. Ya, jadi itu cukup menarik ya, risk to reward ratio cukup oke. Risknya 5%, kemudian rewardnya hampir 13%. Jadi kalau kita lihat candle 1 jam ini cukup oke. Cuma buat teman-teman yang mau entry BKSW, sebaiknya besok lihat live trendnya dulu ya. Kalau memang live trendnya cukup, menurut teman-teman cukup oke, maka bisa diperhatikan. Nah, sebenarnya ini cukup oke ya, dia break, volumenya gede. Di sini juga ada volume breakout ya. Di sini juga ada volume breakout, kemudian dia koreksi lagi, dan di sini sudah confirm breakout, dan sekarang ada posisi retest. Jadi BKSW untuk trading jangka pendek oke, target 210 sampai 220. Oke. Sekian ya untuk pembahasan kita hari ini, semoga bermanfaat dan selamat malam.